Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Pramadani Firzatullah dengan NIM 152111513012 dari Prodi Dedikasi Sistem Informasi dan ingin mempresentasikan ujian tengah semester genap PBO Praktikum. Soal nomor 1 ini menanyakan membahas tentang studi kasus hitung gaji di sebuah universitas. Untuk ini pegawai memiliki inheritance staff dan dosen, lalu ini nanti disuruh begini, hasilnya begini. Oke, untuk pembahasannya yang pertama saya inisialisasikan dulu private string name, private string nama, private string alamat, private int gaji. Publik pegawai memiliki underscore string name, string alamat, lalu integer gaji. Lalu untuk metode public int get gaji ini untuk mengembalikan jumlah gaji awal yaitu 1.800.000. Lalu get alamat ini untuk mengembalikan alamat, lalu get NIP ini untuk mengembalikan nomor induk pegawai atau NIP. Lalu public string get nama itu untuk mengembalikan nama. Lalu public void display ini untuk menampilkan NIP, nama, alamat, dan gaji awal. Lalu untuk selanjutnya yaitu ke inheritance ke satu yaitu staff. Public staff ini membawa sifat bawaan dari supertype-nya yaitu NIP, nama, alamat, dan gaji. Lalu di jumlah kehadiran sama dengan jumlah kehadiran. Lalu untuk set kehadiran ini untuk mengeset kehadirannya. Di jumlah kehadiran sama dengan jumlah kehadiran. Lalu public int get kehadiran ini untuk mengembalikan jumlah kehadirannya. Lalu overriding public int get metode public int get gaji ini untuk tarif harian sama dengan jumlah kehadiran dikali 50.000. Jadi kehadiran ini setiap kehadiran itu Rp50.000 untuk staff. Lalu dikembalikan 1.500.000 plus distarif harian. Lalu untuk menampilkannya public void display, sistem out print learn jabatan staff, lalu sistem out print learn NIP plus dis.get NIP, lalu sistem .out print learn nama plus dis.get nama, lalu sistem .on print learn alamat plus dis.get alamat, lalu sistem out.print learn kehadiran plus dis.get kehadiran, lalu sistem .out.print learn harga per kehadiran sama dengan 50.000. Lalu untuk inheritance kedua yaitu dosen. Dosen ini asan dari pegawai membawa sifat bawaan dari supertype-nya yaitu NIP, nama, alamat, dan gaji juga. Untuk konstruktornya itu string NIP, string nama, string alamat, int gaji, integer jumlah SKS. Lalu set SKS itu untuk mengset jumlah SKS-nya. Di jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Lalu public int get SKS ini untuk mengembalikan jumlah SKS-nya. Lalu overriding public int get gaji sama dengan dis tarif sama dengan dis jumlah SKS dikali 100.000. Ini untuk menghitung setiap SKS itu gajinya 100.000 per SKS. Lalu ini untuk mengembalikan nilai gaji awalnya ditambah ini tarif SKS-nya. Lalu untuk menampilkannya public void display sistem out.println jabatan dosen NIP plus dis.get NIP, sistem out.println nama plus dis.get nama, sistem out.println alamat dis.get alamat, lalu sistem out.println SKS dis.get SKS, lalu sistem .out.println harga per KS 100.000. Lalu untuk daftar gaji ini menggunakan array protected pegawai array list pegawai, lalu protected in urutan inisialisasinya begitu. Lalu publik daftar gajinya ini menggunakan parameter in jumlah pegawai.
list pegawai sama dengan new pegawai, array jumlah pegawai. Lalu untuk menambah pegawai itu public void add pegawai, saya menggunakan konstruktor pegawai peg. Urutan saya set 0 karena urutan kan dimulai dari 0. Lalu list pegawai array urutan sama dengan peg. Lalu ini untuk public void print semua gaji, ini untuk metode untuk menampilkan semua gajinya. Saya menggunakan looping for integer x sama dengan 0, x kurang dari dis urutan x plus plus, dan mengerjakan sistem order boolean list pegawai array x dot get nama plus mendapatkan gaji sebesar list pegawai x dot get gaji. Untuk mainnya begini, saya menggunakan nama Ujang, Prapto, dan Dimas. Untuk Ujang ini staff, yaitu 234 ini untuk NIP-nya, lalu Surabaya ini alamat, lalu 50.000 ini gaji per pertemuannya, dan ini 30 kali kehadirannya. Lalu untuk Prapto ini, Prapto adalah dosen. Untuk NIP-nya ini 0996, namanya Prapto, ini alamatnya di Gresik, dan 100.000 per SKS-nya, dan dia mengerjakan 10 SKS. Lalu untuk pegawai Dimas ini NIP-nya 2346, lalu namanya Dimas dari Malang, dan tidak ada jumlah SKS dan jumlah kehadiran. Jadi ini cuma gaji awal saja. Kan gaji awal semua ini 1.500.000. Dan untuk menampilkannya seperti ini. Lalu setelah di-run begini. Ya, dapat dilihat. Nah, Ujang ini mempunyai NIP 134, jabatannya itu staff, alamatnya di Surabaya, kehadirannya 30 kali. Harga per kehadirannya itu 50.000. Lalu untuk Prapto, jabatannya dosen, NIP-nya 0996, alamatnya di Gresik, SKS-nya 10. Per SKS-nya 100.000. Lalu untuk Dimas, NIP-nya itu 2346, namanya Dimas, alamat Malang, dan gaji awalnya 1.500.000. Lalu ini Ujang mendapatkan gaji sebesar 3 juta. 3 juta ini didapatkan dari 1.500.000 itu ditambah 30 kali 50.000 tadi. Kan setiap kehadiran kan 50.000, berarti kan 30 kali 50.000, 1.500.000. 1.500.000 tambah 1.500.000 yaitu 3 juta. Lalu untuk Prapto mendapatkan gaji 2.500.000. Gaji awalnya 1.500.000 ditambah 1 SK-nya 100.000 dikali 10 berarti 1 juta. 1 juta ditambah 1.500.000 yaitu 2.500.000. Dan untuk Dimas itu hanya gaji awal saja, ya tetap 1.500.000. Sekian untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2 itu disuruh menghitung varian dengan data berupa vektor. Lalu soal ini harus ditambahkan kelas vektor, jumlah vektor, kurang vektor konstanta, kuadrat vektor, hitung min, dan hitung varian. Berikut ini pembahasannya. Pertama-tama saya ini menggunakan random, yaitu random sama dengan new random. Lalu integer size, lalu public double array vector def. Untuk public vector, ini integer A. Ini saya setnya itu minimal 1, maksimalnya itu 10. Jadi integer range sama dengan max, min plus 1. This.size sama dengan A. This.vector sama dengan new double array A. Lalu lalu saya menggunakan looping untuk in i sama dengan 0, i kurang dari a, i plus plus, itu mengerjakan proses this vector def array i sama dengan random next in range plus min. Lalu untuk method
display vector itu saya menggunakan public void display vector double array a, lalu saya menggunakan looping for in i sama dengan 0, i kurang dari a, dot length i plus plus, mengerjakan proses if i sama dengan a dot length min 1, maka yang dikerjakan yaitu system.out.println a array i plus n. Lalu untuk yang salahnya itu system.on.out.println a array i plus koma. Lalu untuk menjumlahkan jumlah vektor saya menggunakan public double jumlah vektor double array a double temp sama dengan 0. Lalu loopingnya for in i sama dengan 0, i kurang dari a dot length i plus plus. Lalu saya set ini temp plus temp plus sama dengan a array i. Lalu ini dikembalikan lagi tempnya ini. Lalu untuk kurang vektor konstantannya saya menggunakan public double array kurang vektor konstanta double array a lalu double min. Double array temp sama dengan new double a dot length, lalu for ini saya menggunakan looping for in i sama dengan 0, i kurang dari a dot length i plus plus, mengerjakan temp i sama dengan a array i min min. Lalu dikembalikan lagi tempnya. Lalu untuk mengkuadratkan vektornya saya menggunakan public double array quadrat vector double array a, lalu mengerjakan proses double array temp sama dengan new double a dot length. Lalu untuk loopingnya saya menggunakan for in i sama dengan 0, i kurang dari a dot length i plus plus, mengerjakan proses temp i kali a array i, lalu dikembalikan lagi tempnya. Lalu untuk menghitung minnya saya menggunakan metode public double hitung min double array a, saya set double sum sama dengan 0 double min, lalu menggunakan looping for in i sama dengan 0, i kurang dari a dot length i plus plus, maka sum plus a i min sama dengan sum per a dot length, lalu dikembangkan lagi minnya. Lalu untuk menghitung variannya saya menggunakan public double hitung varian double array x kurang min sama dengan new double dissize, double array quadrat vector sama dengan new double dissize, lalu double jumlah vektor, lalu double min sama dengan this dot dihitung min this dot vector def, lalu x kurang min sama dengan this kurang vektor konstanta this vector def min, lalu quadrat vector ini saya menggunakan this quadrat vector x kurang min dari sana tadi, lalu jumlah vektornya saya menggunakan this jumlah vektor quadrat vektornya ini quadrat vektor dari sini. Lalu untuk double variannya saya menggunakan double varian jumlah vektor plus dissize min 1, lalu dikembalikan lagi variannya. Kalau untuk mainnya begini, saya menggunakan scanner untuk menginputkan nanti berapa banyak elemen vektor yang mau diinputkan. Lalu untuk sistem out.println-nya saya menggunakan begini. Lalu jika di run seperti ini, berapa banyak elemen vektor? Saya menggunakan 5. Ya, elemen vektornya ada 6, 4, 3, 5.0, lalu 2. Minnya itu 4. Variannya adalah 2,5. Sekian untuk nomor 2. Selanjutnya adalah nomor 3. Lalu untuk yang nomor 3 kita disuruh membuat matriks array 2 dimensi dan fungsi-fungsi yang berfungsi untuk A memberi nilai awal terhadap variabel global. Lalu yang B memasukkan nilai-nilai matriks. Lalu yang C mengambil nilai banyaknya baris. Yang D lalu mengambil nilai banyaknya kolom. Yang E mengambil satu elemen matriks baris ke I dan kolom ke J. Lalu yang F mengubah nilai elemen matriks baris ke I dan kolom ke J dengan nilai baru. Yang G menampilkan nilai-nilai matriks, tapi ini dibuat fungsinya tersendiri. Ini gunanya untuk penyelesaian kesalahan. Lalu yang H
Ini penjumpaan antara dua matriks menggunakan argumen dengan dua parameter, keduanya berupa matriks, return berupa matriks. Contohnya seperti matriks jumlah 2, matriks M1, matriks M2. Yang I pengurangan antara dua matriks menggunakan argumen dengan dua parameter, keduanya berupa matriks, lalu return berupa matriks juga. Untuk pembahasannya begini. Yang pertama, saya menggunakan private int array R baris kolom. Lalu public matrix parameter int x, int y, this dot baris sama dengan x, this dot kolom sama dengan y, this dot r sama dengan u, in array x, array y. Lalu untuk metode set r-nya itu saya menggunakan public void set r, integer baris, integer kolom, dan integer item. Lalu this r, array baris, array kolom sama dengan item. Lalu ini untuk mengambil barisnya, public int get row return dot this baris. Lalu untuk mendapatkan kolomnya menggunakan public int get col return this dot column. Untuk mendapatkan elemennya saya menggunakan public int get element integer baris, integer kolom, return this r, array baris, array kolom. Lalu untuk set elemennya saya menggunakan public int array set element int baris, integer kolom, integer item. Lalu menggunakan proses this dot r, array baris, array kolom sama dengan item, lalu mengembalikan nilai r-nya ini tadi array. Untuk menampilkannya saya menggunakan public void display for integer i sama dengan 0, i dari baris, lalu i plus plus. Karena array dua dimensi saya menggunakan dua for di sini. Untuk for penutupnya saya menggunakan for int j sama dengan 0, j kurang dari kolom, j plus plus. Lalu system.onPrint this.r, array i, array j plus spasi. Lalu system.onPrint. Lalu untuk mendapatkan matriksnya saya menggunakan public int array tambah matrix. Parameternya yaitu matrix M, in new array, new sama dengan new in this dot baris this column. Jika if this baris sama dengan m dot baris dan this column sama dengan m kolom, maka mengerjakan proses looping ini. Karena array dua dimensi saya menggunakan dua for di sini. Untuk for pembukanya yaitu for in i sama dengan 0, i kurang dari this dot baris, i plus plus. Lalu untuk penutupnya saya menggunakan looping for in j sama dengan 0, j kurang dari this dot column, j plus plus. Mengerjakan proses new array, array i, array j sama dengan this dot r, array i, array j plus m r, array i, array j. Jika salah maka menampilkan jumlah array tidak sama, lalu mengembalikan nilai array-nya. Nah, untuk mengurangi matriks tadi saya menggunakan public int kurang matriks m, in new array dan new in this dot baris this column. If this baris sama dengan m dot baris dan this column sama dengan m dot column, maka masuk ke looping ini. For in i sama dengan 0, i kurang dari this dot baris, i plus plus. Lalu untuk looping penutupnya for in j sama dengan 0, j kurang dari this column, j plus plus. Lalu mengerjakan proses new array i, array j sama dengan this dot r, array i, array j, min m, array i, array j. Jika salah maka muncul jumlah array tidak sama, lalu ini dikembalikan lagi arraynya. Lalu untuk mainnya seperti ini. Matrix M1 sama dengan new matrix 2,3 karena saya akan menggunakan matriks baris 2 baris dan 3 kolom. Lalu matriks M2 sama dengan new matrix 2,3. Untuk matriksnya untuk set R-nya saya menggunakan M1.ZR 00,5, 0,16, 0,27, 1,0,8, lalu 1,1,9, lalu 1,2,10. Lalu ini untuk menampilkan matriksnya system.onPrintLn menampilkan matriks m1.div display. Lalu untuk mengeset matriks kedua saya menggunakan nilai 0,0,0
lalu 0,1,3, lalu 0,2,3, lalu 1,0,3, lalu 1,1,3, lalu 1,2,3. Lalu untuk menampilkan baris ini tadi saya menggunakan sistem .onPrintLn getBaris, lalu ini menggunakan m1.getRow. Lalu untuk mengambil kolomnya saya menggunakan sistem .onPrintLn getColumn, lalu sistem .onPrintLn m1.getColumn. Lalu untuk mengambil suatu nilai pada matriks saya menggunakan sistem .onPrintLn getRow 0, kolom 2, lalu sistem .onPrintLn m1.getElemen 0,2. Lalu ini untuk mengubah elemennya. Saya menggunakan array 2 dimensi juga untuk mengubah elemennya. For in i sama dengan 0, i kurang dari ubah halaman, .length i++. Lalu untuk untuk looping penutupnya saya menggunakan for in j sama dengan 0, j kurang dari ubah elemen, array i, .length j++. Maka menampilkan sistem .onPrintLn ubah elemen i, j plus spasi, lalu sistem .onPrintLn. Lalu untuk menambah elemennya saya menggunakan sistem in array tambah vector sama dengan m1 tambah m2. Saya menggunakan array 2 dimensi juga di sini. Untuk looping pertama for in i sama dengan 0, i kurang dari tambah vektor, .length i++. Lalu untuk for penutupnya for in j sama dengan 0, j kurang dari tambah vektor, array i, .length j++. Lalu menampilkan sistem .onPrintLn tambah vektor, array i, array j plus spasi, lalu sistem .onPrintLn. Lalu untuk mengurangi elemennya saya menggunakan integer array kurang vektor sama dengan m1 kurang m2. Untuk for pertamanya yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari kurang vektor, .length i++, lalu for in j sama dengan 0, j kurang dari vektor array i, .length j++, akan menambahkan sistem .onPrintLn kurang vektor array i, array j plus spasi, lalu sistem .onPrintLn. Untuk jika dirun seperti ini. Ya, ini hasilnya. Untuk menambahkan matriksnya itu ada 5, 6, 7, 8, 90. Barisnya itu 2, kolomnya 3. Ini untuk mengambil baris 0, kolom 2 itu 7. Lalu ini coba elemennya, hasilnya seperti 100, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu jika ditambah elemennya, hasilnya seperti 103, 9, 10, 11, 12, 13 karena nambahnya hanya 3. Lalu mengurangi elemen, hasilnya seperti 97, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dikurangi 3 saja. Sekian untuk nomor 3. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.